adalah surah yang favorit untuk dibaca oleh Rasulullah SAW. Secara tidak langsung Nabi mengingatkan kita, bacalah surah ini, hafallah surah ini, ulang-ulanglah surah ini. Yang kedua, ini perintah bagi kita untuk menambah amal ibadah kita. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah Allah di awal surah ini untuk mensucikan namanya. Maka mari kita perbanyak membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita, karena pahalanya sungguh luar biasa yang akan memberatkan timbangan kita, lebih berat daripada arsy, lebih berat daripada kursi, dan lebih berat dari gunung yang terbesar yang ada di atas muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa surah ini senantiasa dibawa oleh Rasulullah ketika beliau menjadi imam, baik itu salat Jumat, salat Idul Fitri, salat Idul Adha, maupun salat-salat witir yang beliau lakukan. Mari kita baca Bapak Ibu sambil menguatkan hafalan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayat pertama Allah mulai dengan perintah. Sabbih, sucikan. Apa yang harus kita sucikan? Isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu al-a'la, yang maha tinggi. Maka dari kata-kata al-a'la ini kemudian diambillah nama surah ini menjadi surah al-a'la. Artinya tinggi, Pak. Aliyun, Ali itu artinya tinggi. Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah yang maha suci dan maha tinggi. Jadi Allah perintahkan kepada Rasulullah, Allah perintahkan kepada kita semua, sabbih, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka setiap hamba yang mensucikan nama Allah yang maha tinggi itu adalah satu hal yang sangat-sangat Allah cintai, sangat-sangat Allah sukai. Maka dalam riwayat disebutkan Nabi memerintahkan para sahabat untuk mensucikan nama Allah, kemudian membawa bacaan ini ke dalam ruku dan sujud. Ada satu riwayat disebutkan, kata Rasulullah, bawalah sabbih isma rabbikal a'la ini ke dalam sujud. Maka kemudian bacaan sujud kita subhana rabbiyal a'la, berawal dari sabbih isma rabbikal a'la. Ketika Nabi membaca ayat ini, kata sahabat yang mendengarkan bacaan Nabi berhenti sejenak. Sabbih isma rabbikal a'la. Maka Nabi berhenti dan membaca subhana rabbiyal a'la. Ali juga ketika jadi imam Ali, Allahu Akbar, baca kemudian sabbih isma rabbikal a'la, dia baca sebentar subhana rabbiyal a'la. Dan ternyata membaca kalimat ini pahalanya luar biasa. Dalam tafsir Al-Qurtubi, itu Imam Al-Qurtubi mengambil sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, yang ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Rasul berkata, "Akhbirni bisawab." Jibril, tolong berikan informasi kepadaku apa yang bisa mendatangkan pahala untuk diriku. Maka kemudian Jibril mengatakan, qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi. Maka Jibril mengatakan, yaitu yang bisa mendatangkan pahala itu adalah orang yang membaca kalimat subhana rabbiyal a'la baik di dalam salatnya maupun di luar salatnya. Kemudian Jibril berkata lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin, wala mu'minatin, ataupun seorang perempuan yang mukminah, yaquluha fi sujudihi, menyebutkan kalimat ini di dalam sujudnya. Apa kalimatnya? Subhana rabbiyal a'la. Au fi ghairi sujudihi, atau dia sebutkan tidak pada sujudnya, atau dia sebutkan di dalam salat atau di luar salat, ya. Illa kanat lahu, maka dia akan mendapatkan, kata malaikat Jibril, fi mizanihi, pahala yang akan berada di dalam timbangannya, athqalu minal arsh, lebih berat daripada arsh, ya. Wal kursi, dan lebih berat daripada kursi. Kursi itu kan singgasana Allah, ya. Wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Wajibalid dunya, dan lebih berat dari gunung yang paling besar yang ada di atas muka bumi ini. Nah, itulah nanti kalimat yang akan dijadikan sebagai salah satu pemberat timbangan kita di hari akhirat, yaitu ucapan kita tentang subhana rabbiyal a'la. Jadi bisa jadi amalan kita Bapak Ibu untuk menyebutkan kalimat ini. Maka di dalam sholat kita dianjurkan tumakninahnya itu tenang di dalam sujud kita itu. Yang salah satu yang membuat kita tenang itu adalah bacaan itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la. Kalau kita berjamaah mungkin
kita diatur oleh irama jamaah tuh Pak, sehingga kita tidak bisa lama-lama untuk sujud. Tapi kalau kita sholat sendiri, silakanlah dipanjang-panjangkan bacaan sujudnya tadi. Makin banyak tentu makin bagus. Jadi ayat ini perintah Allah kepada kita semua untuk mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Yang kita sucikan itu bukan namanya, tapi Allah itu Pak. Makanya ketika Nabi mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, Nabi tidak mengatakan Subhana Isma Rabbiyal A'la. Walaupun perintahnya di sini untuk mensucikan nama Allah, pada hakikatnya itu adalah menyuruh kita untuk mensucikan Allah. Dan harusnya kan kalau ikut ini Subhana Rabbiyal Sabbih isma rabbika, kita akan membaca Subhana isma rabbiyal a'la. Tapi Nabi langsung Subhana rabbiyal. Kenapa menyebut isma? Karena intinya adalah kita disuruh untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Ini dia. Alladzi khalaqa fasawwa, yaitu Tuhan yang maha menciptakan seluruh ciptaannya. Apapun yang ada di atas muka bumi ini adalah hasil kreasi ciptaan Allah yang salah satu sifatnya disebut dengan Al-Khaliq. Maka Allah lah yang menciptakan, dan tidak cukup hanya menciptakan saja. Fasawwa, kemudian Allah menyempurnakan ciptaan itu sesempurna mungkin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebagai pencipta yang paling baik. Maka di dalam surah Al-Mulk itu kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian ragu dengan ciptaanku itu, mau cari kesalahanku dalam menciptakan, tengok. Jangan putus-putus menengok. Tidak cukup sekali, ulang 2 kali. Tidak cukup 2 kali, tambah lagi berkali-kali. Pasti kesimpulannya mata kalian akan capek dan kalian dipastikan tidak akan menemukan segala bentuk kekurangan dalam setiap ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang khalaqa fasawwa, Allah ciptakan kemudian Allah sempurnakan. Tidak ada yang tak sempurna. Siapa makhluk yang paling sempurna? Yang paling sempurna itu adalah manusia. Lengkap kita ini. Ada jiwa, ada raga, ada jasmani, ada rohani. Dikasih hati, dikasih akal, dikasih badan. Alladzi qaddara fahada. Allah lah yang menentukan kadar, ukuran segala sesuatu itu sudah diatur sedemikian rupa. Qaddara, segala sesuatu Allah ukur dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang tak seimbang. Sebab kalau seandainya ukurannya tak sama, nanti ada yang miring-miring. Rumah itu kalau tidak cocok ukuran awal pondasinya, nanti pas bangunannya dia jadi miring. Ya. Tapi Allah tidak lakukan itu sama sekali. Semuanya terukur dengan baik. Qaddara. Dan Nabi sebutkan takdir itu, qadar itu sudah Allah ciptakan, sudah Allah atur sedemikian rupa, bahkan itu terjadi 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jadi atur. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qaddara. Allah yang mengatur kadarnya. Fahada, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Bisa jadi petunjuk ini hidayah. Ada juga yang menyebutkan petunjuk ini ilham, yang Allah titipkan kepada setiap makhluk. Sehingga hewan itu dia bisa membedakan mana anaknya, mana bukan anaknya. Dia bisa membedakan
mana yang jantan, mana yang betina. Sampai begitu kata Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya itu. Ada hidayah yang Allah berikan kepada setiap makhluk itu, sehingga dia dengan tugasnya masing-masing itu bisa hidup dengan baik. Ada burung yang membuat sangkarnya itu dari burung tempuo, tau ya? Ya, tengok burung tempuo itu. Seluruh burung tempuo itu pasti dia bisa buat sarangnya seperti itu. Dulu di kelapa yang tinggi atau di pohon bambu yang tinggi, Pak, itu sarangnya itu panjang sekali. Yang itu dari rangkaian rumput, rangkaian ilalang. Siapa yang memberikan hidayah itu? Sehingga dia bisa, padahal dia tak bisa belajar. Dia tak pernah diajari oleh manusia. Instingnya yang membuat seperti itu. Siapa yang memberikan itu? Alladzi qaddara fahada. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Lebah bisa membedakan mana yang ada madunya, mana yang tidak. Maka dia buat sarangnya, dia kumpulkan madunya, ya, begitu luar biasa sehingga madunya bisa bermanfaat. Siapa yang membuatnya seperti itu? Yang membuatnya adalah Allah yang sudah memberikan kadar, dan Allah yang memberikan ilham kepada setiap makhluk. Walladzi akhrajal mar'a, dan Allah itu adalah alladzi yang akhraja, mengeluarkan, menumbuhkan al-mar'a. Kalau di terjemahan al-mar'a itu rerumputan saja, tapi di dalam tafsir al-mar'a itu adalah rerumputan dan segala jenis tumbuhan yang hidup di atas muka bumi ini. Maka yang mengeluarkannya dari bumi, yang membuat dia hijau, membuat dia tumbuh, yang membuatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para petani, jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur. Maka salah satu wujud syukur petani itu apa? Wa atu haqqahu yawma hasadih. Kalau panen, wujud syukurnya itu keluarkan hak yang harus kita keluarkan. Hak bagi fakir dan miskin berupa zakat. Ya Bapak Ibu, ada zakat pertanian ya Pak. Kapan keluarkan zakatnya itu? Setiap panen. Kalau yang dialiri oleh air hujan dikeluarkan 10%. Kalau yang alirannya kita buat sendiri dikeluarkan 5%. Nah, itu wujud syukur. Karena yang menghidupkannya itu Allah. Tidak ada yang lain. Alladzi akhrajal mar'a. Dan mar'a ini kalau rumputan, kemana imbasnya? Imbasnya kepada peternakan. Karena ternak itu makanannya rumput. Ingat lagi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, para peternak. Ternak kalian itu gemuk sehat gara-gara makan rumput. Maka ketika sampai nisabnya, keluarkan juga lah zakat ternaknya. Begitu cara bersyukur kita kepada Allah atas setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nanti habis yang hijau itu kemudian menguning, mati, layu, cemasnya kita luar biasa Pak. Dalam pagi itu kan ada istilah puso, ada puso, ya kan, gagal panen. Ada hamanya, hama weret atau weret. Habis stres petani, sudah sekian bulan tiba-tiba mati. Itu kadang-kadang peringatan Allah kepada kita. Mungkin salah satu penyebabnya kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faja'alahu ghusaan ahwa. Rumput yang hijau tadi suatu ketika lama-lama dia hidup, dia kemudian jadi kuning. Lama turun hujan, dia pun jadi kuning. Ahwa, bahkan sampai berubah menjadi warna hitam. Bakar dia. Mudah jadikan penyulut api. Maka hati-hati, salah satu yang membuat cepatnya kebakaran itu adalah rumput yang kering. Itu dahsyat cepat sekali. Kalau dia sudah menyebar itu sebentar aja selesai.
Kayak kemarin beberapa bulan yang lalu ada orang foto-foto di Gunung Bromo. Gunung Bromo itu kan jadi tempat ajang foto pra-wedding. Kadang-kadang anak sekarang, anak-anak Gen Z ini untuk nikahnya pun fotonya tak kemana-mana, Pak. Bapak-bapak mungkin dulu udah ada foto-foto. Sekarang zamannya Pak, foto ke Gunung Bromo pakai api. Oh, dibuat di latar belakang, terpanggang Pak. Akibatnya apa? Ditangkap polisi. Bisa ke gunung tuh Pak yang mengadangnya. Nah, jadi yang biasa-biasa aja lah. Foto dekat parit depan masjidnya. Yang udah jauh-jauh. Jadi kadang-kadang sibuk dengan foto-foto seperti itu. Kadang-kadang belum lagi menikah, fotonya udah lebih daripada orang menikah. Ada ustaz yang tengok tuh katanya, fotonya udah macam orang udah menikah. Padahal ijab kabulnya baru sekarang ya. Foto 2 hari 3 hari yang lalu sudah parah betul. Jadi orang tua mau disampaikan kepada anak kita, kalau belum halal lagi ya fotonya biasa-biasa aja. Masalahnya kan viral nih Pak. Jadi untuk viral ini memang segala macam sekarang orang akan lakukan karena ada nilai ekonomi yang luar biasa di situ. Oke. Kemudian sanuqri'uka fala tansa. Sesudah Allah tunjukkan kepada kita di mana kekuasaan Allah itu yang sudah menciptakan dan menyempurnakan, sudah memberikan kadar, kemudian memberikan petunjuk, sudah mengeluarkan segala macam jenis tumbuh-tumbuhan kepada kita semua, maka Allah sampaikan yang dekat kepada Rasulullah SAW. Apa dia? Sanuqri'uka, kami yang akan membacakan kepada engkau ayat-ayat kami. Dan ketika kami bacakan itu, dijamin fala tansa, engkau tidak akan lupa. Tak akan lupa Nabi itu Bapak Ibu. Lekat dia. Kenapa ayat ini turun? Kata Imam Ibnu Katsir, ada kisahnya. Kecemasan Nabi. Datang malaikat Jibril, itu Nabi ingin cepat-cepat menguasai. Jangan dia ikuti ucapan Jibril itu dengan harapan dia tidak lupa. Maka belum lagi Jibril selesai, Nabi ikuti. Akhirnya hampir bertindih-tindihan suara Jibril dengan suara Rasul. Karena kekhawatiran Nabi. Nah, maka Allah jamin, jangan khawatir ya Muhammad, kata Allah. Kami bacakan, dengarkan bacaan itu dengan baik. Maka kami yang membuat apa yang engkau dengar itu pasti akan melekat sampai kami yang mencabutnya atau kami yang melupakannya. Kalau kami tidak lupakan, kalau kami tidak mencabutnya, fala tansa, dipastikan engkau tidak akan lupa. Berarti ada peran Allah Bapak Ibu untuk menjaga hafalan Rasulullah. Kadang diketahui Nabi kita itu la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi Nabi itu apa namanya itu? Alat utamanya hafalan tadi itu. Karena Nabi tidak bisa membaca dan tak bisa menulis. Apa yang dia dengar dari malaikat Jibril itu yang dia sampaikan kepada kita. Berarti sungguh luar biasa kekuatan hafalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang aja banyak yang takjub dengan hafalan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu diceritakan setiap apa yang dia dengar itu dia hafal. Imam Syafi'i itu bukan sahabat, bukan pula tabi'in. Seperti itu hafalannya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu kadang-kadang dia dalam riwayatnya dia tutup telinganya. Kalau dia jalan dia tutup telinganya karena setiap orang yang ngomong itu dia hafal. Dahsyatnya hafalannya itu. Kalau awak berkali-kali diulang, ingat awalnya lupa ujungnya, tapi ujungnya lupa awalnya. Maka suatu ketika Imam Syafi'i melapor kepada gurunya namanya Imam Waqi. Imam Waqi ini kuburannya tidak jauh dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Suatu ketika aku lapor kepada guruku Imam Waqi tentang
aku susah menghafal. Nah, suatu ketika sebelum dia hafalannya lancar kuat itu, dia punya problem juga dengan hafalan. Hafalan anak muda lah, Bapak Ibu ya. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi pun kata Imam Syafi'i itu memberikan nasihat kepadaku, kalau ingin hafalanmu tidak tidak buruk, tidak jelek, cepat kamu menangkap apa yang kau hafal itu, maka dia memberikan petunjuk kepadaku, ila tarkil ma'asi, tinggalkan segala macam jenis kemaksiatan. Makanya orang pesantren itu hafalannya kuat, Pak. Kenapa? Karena yang dia tengok hanya sama-sama laki-laki, Pak. Iya, kalau tuh ada yang hafal matan jurmiyah, itu ada Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Ada yang hafal 30 juz dalam waktu 6-7 bulan, setahun atau 2 tahun. Kenapa? Karena mereka dibatasi dari melihat sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Tapi kalau dia keluar, nampak segala macam kemaksiatan. Ternyata kemaksiatan itulah yang merusak dan menghancurkan hafalan seseorang. Itu cerita daripada Imam Syafi'i. Dan Allah sudah jamin ini, sanuqri'uka, kami akan membacakan kepada engkau wahai Muhammad, fala tansa, dan engkau tidak akan lupa, kecuali Allah yang akan menghapusnya. Karena ada ayat yang menyebutkan, ma nansakh min ayatin, tidaklah kami hapus satu ayat, au nunsiha, atau kami lupakan Nabi Muhammad itu. Nah, jadi ada ayat yang memang Allah cabut, sehingga Nabi Muhammad lupa, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak, fala tansa, maka Nabi Muhammad pun tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia hafalkan. Kemudian illa masya Allah, lupa Nabi Muhammad itu baru akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu tentu sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, ma nansakh min ayatin, tidaklah kami hapus satu ayat, au nunsiha, atau kami lupakan ayat itu dari Muhammad, na'ti bi khairin minha, kecuali kami ganti dengan yang lebih baik, au mithliha, atau yang sepadan dengan ayat itu. Maka ada istilah dalam ulumul Quran itu nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dihapus, ada ayat yang datang kemudian yang menghapusnya. Contohnya apa? Dulu ada ayat rajam. Awal-awal dulu ada ayat rajam. Laki-laki yang sudah beristri atau perempuan yang sudah bersuami kemudian melakukan perzinahan, maka hukumnya adalah rajam. Itu sepakat ulama itu. Tapi kalau hari ini kita buka Al-Quran, kita tidak akan menemukan adanya ayat rajam di dalam Al-Quran. Tapi meskipun ayat rajam itu tidak ada, hukum rajam tetap berlaku. Itu dia. Jadi ada ayatnya dihapus, kemudian hukumnya tetap ada. Ada ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan di ayat berikutnya, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah yang membacakan Quran kepada Nabi Muhammad itu, sehingga Nabi Muhammad tidak lupa, adalah Allah yang ya'lamu, maha mengetahui. Apa yang Allah ketahui? Al-jahra. Al-jahra itu artinya sesuatu yang terang, yang ditampakkan oleh seseorang, yang dikerjakan terang benderang di hadapan orang banyak, yang tidak disembunyikan. Tahu Allah. Atau wa ma yakhfa, apa yang mereka sembunyikan. Artinya tidak ada yang tidak diketahui Allah. Mau yang kita tampakkan Allah tahu, mau yang disembunyikan juga Allah tahu. Ada ayat, wallahu alimun bidzatis sudur. Tempat yang paling tersembunyi dalam diri manusia itu adalah dalam hati. Hati pun menjerit. Bukan ada istilah hatiku menjerit. Dan
Pernah tidak cerita nanti itu? Tidak pernah. Saking sembunyinya dia. Tapi walaupun sesembunyi itu, alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu terhadap apa yang disembunyikan oleh manusia di dalam hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita bahwasanya surah Sabbihis ini adalah surah yang favorit untuk dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung Nabi mengingatkan kita, bacalah surah ini, hafallah surah ini, ulang-ulanglah surah ini. Yang kedua, ini perintah bagi kita untuk menambah amal ibadah kita. Salah satunya adalah dengan melaksanakan perintah Allah di awal surah ini untuk mensucikan namanya. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka mari kita perbanyak membaca kalimat Subhana Rabbiyal a'la, baik di dalam salat kita maupun di luar salat kita karena pahalanya sungguh luar biasa yang akan memberatkan timbangan kita, lebih berat daripada arsy, lebih berat daripada kursi, dan lebih berat dari gunung yang terbesar yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.